Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengelolaan Hama dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 dengan komunitas tanaman cabai izin memenuhi tugas presentasi video pada akhir semester ini. Lahan yang kami gunakan sebagai tempat identifikasi hama ini bertepatan di Bakungan, Medomantami, Kecamatan Ngamplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, sebelum kami menampilkan video hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Raihan Ubaidillah dengan NIM akhir 239. Saya Deborah Naga dengan NIM akhir 249. Saya Sirari Diasta dengan NIM akhir 248. Saya Wisnu Handoko dengan NIM akhir 238. Baik, adapun isi dari video kami meliputi menyebutkan mengenai nama hama dan musuh alami dari hama, dan mengidentifikasi hama, menentukan intensitas kerusakan akibat serangan hama, dan merekomendasikan pengendalian hama yang tepat untuk tanaman cabai. Cabai atau cabai merah atau lombok dalam bahasa Jawa adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Bagi seni masakan Padang, cabai bahkan dianggap sebagai bahan makanan pokok ke-10. Sangat sulit bagi masakan Padang dibuat tanpa cabai. Secara umum terdapat 2 spesies cabai merah, yaitu yang pertama Capsicum annum yang terdiri dari cabai merah besar, cabai keriting, dan paprika. Yang kedua yaitu Capsicum frutencens yang merupakan cabai rawit yang masih muda berwarna putih, kuning, atau hijau. Berdasarkan pengamatan terhadap lahan tanaman buah cabai yang telah kami lakukan pengamatan, kami menemukan beberapa hama, yaitu lalat buah, kepik hijau, belalang, ulat bulu, dan bekicot. Gejala serangan pada buah yang terinfeksi lalat buah ditandai dengan adanya noda-noda kecil bekas tusukan ovipositornya. Rata-rata tingkat serangan lalat buah pada cabai berkisar antara 20–25%. Gejala serangan yang ditimbulkan oleh kepik hijau yaitu biji menjadi hitam, busuk, kulit biji keriput, dan bercak-bercak coklat. Kadang-kadang polong kempes, gugur, dan daun bintik-bintik. Gejala serangan belalang yaitu daun menjadi sobek dan berlubang-lubang besar. Limfa dan imago V nicricornis memakan daun. Hama selanjutnya yaitu ulat bulu. Serangan ditandai dengan daun yang terserang dini akan berwarna kuning kecoklatan dan mengering. Saat ulat bergerak, seluruh jaringan daun dimakan. Pada serangan yang parah, tanaman akan mengalami kerontokan daun dan hanya batang yang tersisa. Serangan bekicot ditandai dengan adanya bekas lendir sedikit mengkilap dan kotoran. Tanaman yang terserang jadi rusak atau bahkan dapat mengakibatkan kematian tanaman. Selanjutnya adalah pengendalian hama tanaman cabai. Pengendalian lalat buah dengan memasang perangkap metiljuginol sebanyak 50 hingga 100 buah per hektar pada saat tanaman berbunga. Lalat buah yang tertangkap kemudian dimusnahkan. Selanjutnya adalah kepik hijau. Cara mengendalikan kepik hijau juga bisa dilakukan secara biologis menggunakan bioinsektisida. Selain itu, penggunaan musuh alami juga dapat dilakukan untuk menekan populasi kepik hijau. Musuh alami dari hama ini yaitu laba-laba dan semut merah. Apabila populasi dan serangan hama kepik hijau sudah masif, maka langkah pengendalian terakhir yang bisa dilakukan yaitu pengendalian kimiawi. Pengendalian ini dilakukan dengan menyemprotkan insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Selanjutnya adalah belalang kayu. Pengendalian dengan menggunakan predator seperti burung pemakan serangga, dapat juga dengan jamur yang dapat mengendalikan nimfa dan imagonya. Pengendalian dengan penyemprotan pestisida disesuaikan dengan rekomendasi untuk hama belalang.
Selanjutnya adalah ulat bulu. Pengendalian ulat bulu dapat dilakukan dengan cara pengasapan, pengumpulan ulat secara massal, kemudian dimusnahkan dengan cara dikubur agar bulu-bulu tidak berterbangan yang dapat mengganggu pernapasan. Selanjutnya adalah hama bekicot, yaitu dengan menyemprotkan atau menyiram air garam. Setelah itu hewan ini akan mati. Intensitas serangan hama pada tanaman cabai. Kita menggunakan rumus IS sama dengan N per N kali 100%. Sampel tanaman yang digunakan sebanyak 16 tanaman dan jumlah tanaman di lapangan sebanyak 160 tanaman. Lokasi di Wedomartani, Kecamatan Ngemplak. Untuk hama lalat buah sendiri, kita memiliki sampel 12 tanaman dengan jumlah tanaman di lapangan 124, termasuk serangan hama dengan intensitas berat. Untuk hama kepik hijau di lapangan kita memiliki jumlah 44 dan sampel 4 dengan intensitas 25%, termasuk intensitas ringan. Untuk bekicot sendiri memiliki 16 sampel dengan jumlah intensitas serangannya 12,5%, termasuk dengan intensitas ringan. Ulat bulu memiliki intensitas 44%, termasuk serangan hama dengan intensitas sedang. Untuk belalang memiliki jumlah 64 dengan sampel 6, termasuk serangan hama dengan intensitas sedang sebanyak 37,5%. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.